Kawan tebak seberapa gila manhwa ini? Di kastil gelap, seorang pria berdiri penuh damba, meski telah mencuri banyak jiwa dan mengorbankan nyawa. Dia tidak menyesal sama sekali. Berdiri di depan lingkaran sihir besar, sang penyihir hitam siap menjadi monster demi mendapatkan gadisnya kembali. Karma, semakin banyak amal baik yang terkumpul, semakin banyak kebaikan yang datang, termasuk uang, ketenaran, bahkan cinta. Kyo memilih hidup penuh kebajikan dan berharap mendapat keberuntungan. Tapi sekarang, dia cuma bisa bingung di mana letak kesalahannya. Sebesar apapun usahanya, niat baiknya selalu saja berbalik menggigitnya. Pemuda ini baru berusia 25 tahun dan mendedikasikan hidupnya murni untuk berbuat baik. Waktu kecil, dia pernah memanjat pohon tinggi demi mengambil bola sepak untuk anak-anak lain. Dengan senyum lebar di ketinggian, dia berhasil meraihnya dan melemparkan bola itu ke mereka yang menunggu di bawah. Tapi mereka cuma bilang makasih seadanya, lalu pergi, lanjut main. Tangga pohon itu malah dijatuhkan. Dan parahnya, mereka tidak peduli sama sekali, mengabaikan tangisan bocah yang baru menolong mereka. Merasa putus asa dan tidak ada pilihan, dia nekat melompat dari atas sana. Meski mendarat dengan gaya yang cukup keren, benturannya bikin pergelangan kakinya cedera. Sumpah, tidak adil. Padahal, dia cuma mau berbuat baik, seakan memperjelas nasib sialnya. Bola tadi malah mendarat telak di wajahnya. Dia selalu berusaha melakukan hal benar untuk sekitarnya. Suatu hari, di sekolah, dia melihat pita tergeletak di tengah lorong, mengira ada yang menjatuhkannya. Dia mengambilnya untuk dibawa ke ruang barang hilang. Tapi belum sempat melangkah, suara tajam memanggilnya. Sekelompok cowok berandalan menuduhnya mencuri pita itu dari toilet. Perempuan. Tuduhan yang sangat konyol, tapi dia tidak bisa membela diri sama sekali, karena beberapa cewek di sana keburu meneriakinya tukang intip. Dengan wajah jijik dan sinis, mereka mencapnya sebagai cowok aneh. Dia mencoba meluruskan salah paham ini berkali-kali. Sayangnya, salah satu cowok langsung mencengkeramnya dan bilang paling benci orang mesum. Gara-gara provokasi itu, semua orang mulai menginjak-injak tubuh Kyo yang tak berdaya. Bahkan setelah tumbuh dewasa, situasinya tidak berubah. Tiap kali dia mencoba berbuat baik, ujung-ujungnya malah menderita tanpa alasan yang jelas. Seorang pengemis pernah meminta uang receh kepadanya, jadi dia langsung merogoh sakunya untuk mencari apa saja yang bisa diberikan. Uangnya tinggal sedikit dan mungkin tidak cukup untuk makan sebulan. Sambil minta maaf, dia memberikan beberapa koin ke pria malang itu. Yang anehnya malah mencelanya karena memberi terlalu sedikit. Saat dia masih pusing mencerna makian itu, kotoran burung tiba-tiba mendarat di kepalanya. Si pengemis bilang, itu pantas untuk sampah sepertinya. Ini benar-benar sungguh tidak masuk akal. Seolah dunia berkonspirasi memusuhinya. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Pemuda ini menolak menyerah. Setelah semua rentetan kesialan tadi, keberuntungan seharusnya akan berpihak padanya suatu saat nanti. Saat dia berdiri di penyeberangan, seorang nenek memanggil dan minta diseberangkan. Pemuda ini dengan senang hati membawakan tasnya dan membiarkan nenek itu bersandar padanya sambil berjalan. Mereka sampai di seberang dengan cepat, tapi wajah nenek itu mendadak berubah saat dia mendoakan harinya menyenangkan. Nenek itu tiba-tiba teriak minta tolong dan menuduhnya, menyerangnya. Sama seperti sebelumnya. Usahanya menjelaskan situasi gagal total karena tuduhan yang keras, dan orang-orang langsung berasumsi dia memang penjahat sungguhan. Padahal, dia cuma menolong nenek itu menyeberang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi Kyo terpaksa lari demi menyelamatkan diri. Saat berhasil kabur, dia sadar ini pasti kutukan. Tapi tidak paham kenapa bisa begini. Tiba-tiba, pot jatuh dari atas, tepat mengenai pria yang seumur hidupnya tidak pernah punya niat jahat. Keramik itu pecah bersamaan dengan kepalanya, dan dia tersungkur gemetar di lantai tanpa mengerti apa yang terjadi. Seluruh tubuhnya sakit. Saat berharap ada yang menolong, nenek tadi muncul lagi, sambil bilang, sudah menemukannya. Saat dia menangis minta tolong,
Nenek itu mengangkat tongkat di atas tubuhnya. Tongkat itu diayunkan keras, memberikan pukulan menyakitkan, dan tidak berhenti di situ. Mengabaikan tangan Kyo yang gemetar, wanita itu terus memukul sekuat tenaga, mencabut nyawa pemuda polos yang cuma mau menolong orang. Mata Kyo tiba-tiba terbuka, dan dia langsung bangkit, bertanya-tanya, apakah dia sudah mati? Gerbang agung yang bersinar muncul di depannya. Bersamaan dengan itu, malaikat suci menyapanya dengan senyum ramah. Mengulurkan tangan, dia memperkenalkan diri sebagai Gabriel. Dia datang untuk menunjukkan kemana tujuan bocah ini selanjutnya. Anehnya, destinasi berikutnya adalah neraka. Tidak bisa mempercayainya. Dia dengan marah memukul keras lantai, memprotes bahwa dia cuma menghabiskan seluruh hidupnya untuk berbuat baik. Mendengar luapan emosi ini, sang malaikat berpikir sejenak dan membenarkan bahwa perkataan bocah itu memang benar, karena angkanya tidak masuk akal. Malaikat itu memanggil timbangan amal. Sisi api merah anjlok dengan sangat berat. Nah, kalian pasti kaget dengan fakta ini. Ternyata ada cacat sistem yang terlibat. Selama ini, Kyo hidup dengan sistem karma yang terbalik. Setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Normalnya, semakin banyak perbuatan baik, semakin besar kemungkinan hal baik akan kembali pada mereka. Tapi kasus Kyo ini sungguh kebalikan total. Setiap kebaikannya justru menghasilkan energi karma negatif secara gila-gilaan. Karena dia sudah melakukan kebaikan supermasif, karmanya hancur berantakan. Bahkan lebih parah dari penjahat paling kejam. Kyo tidak percaya, meski sudah melakukan segalanya. Ujung-ujungnya, dia tetap menerima hukuman terberat. Gabriel mengonfirmasi bahwa Kyo memang ditakdirkan menderita siksaan abadi, neraka. Untungnya, Gabriel adalah malaikat baik hati yang tidak pernah menelantarkan jiwa di bawah perlindungannya. Untuk segera mencari solusi, dia menjentikan jari dan memunculkan gambar berbagai dunia di alam semesta. Bumi terlihat jelas, tepat di depan mereka. Tapi sayangnya, dia tidak bisa mengembalikan bocah itu ke dunia asalnya yang tanpa sihir. Satu-satunya pilihan adalah mengirimnya ke tempat lain. Setidaknya, ke dunia, di mana ada seseorang yang mirip dengannya. Membuka portal ke sebuah kastil raksasa. Sang malaikat menyarankan pergi ke sana. Itu adalah tempat dengan sihir multidimensi. Dan penyihir di dalamnya baru saja mencoba mantra terlarang yang mengosongkan jiwanya. Kyo akan mengambil alih tubuhnya dan menjalani hidupnya. Meski sekarang masih bingung, dia akan segera paham semuanya. Dan bakal diberi hadiah kecil sebagai kompensasi atas karma. Terbaliknya, sebuah layar muncul berkedip di matanya. Memberitahu dia mendapat karma ultimate. Sebuah skill yang memberikan 100 poin keberuntungan untuk setiap amal baik. Pemuda itu disuruh mencari penyihir putih. Karena cuma dia yang bisa memulangkannya ke bumi. Melihat misi ini muncul, Kyo malah bingung. Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan untuk menyelesaikannya? Sayangnya, Gabriel juga tidak tahu. Karena dia dilarang mencampuri urusan alam semesta. Sambil tersenyum cerah, dia meyakinkan Kyo kalau keberuntungan pasti akan berpihak padanya. Kali ini, Gabriel meminta maaf sekali lagi, lalu melemparkan jiwa muda ini masuk ke portal, menuju dunia barunya. Kyo bisa merasakan dirinya jatuh untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia membuka mata sebagai orang yang benar-benar berbeda. Dia berada di aula kosong yang asing, dan meski terdengar konyol, dia benar-benar diberi kesempatan kedua untuk hidup. Sekarang, misinya cuma mencari penyihir putih dan pulang ke bumi, kembali ke kehidupan lamanya. Berjalan, maju. Dia menghampiri cermin besar untuk melihat wujud barunya. Ternyata, dia lumayan tampan dan sama sekali tidak buruk. Nah, sekarang dia harus mencari tahu kehidupan macam apa yang dijalani pemilik asli tubuh ini. Pas lagi sibuk mikir, pintu di belakangnya terbuka lebar
menyinari ruangan gelap itu. Percaya deh, kalian bakal melongo melihat ini. Suara gemuruh memuja dan bersorak riuh untuk sang penyihir hitam perkasa. Seakan itu belum cukup gila. Semua yang ada di depannya adalah monster. Pelayan mendekat, mengingatkan agar masternya memakai jubah. Orc, goblin, dan iblis berteriak memuja pria yang dikenal tidak pernah berbuat baik dan selalu melakukan kejahatan paling brutal di dunia. Dia adalah inkarnasi kejahatan murni, sang penyihir hitam. Kyo langsung menutup pintu itu dengan tangan gemetar hebat. Mari kita saksikan kegilaan ini bersama. Melihat pasukan monster bersorak untuknya, dia sadar harus segera kabur dari sana. Tiba-tiba, pelayan yang tadi mengecek keadaannya dan bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Goblin itu bernama Groot, penasihat baru sang raja yang kebetulan baru ditugaskan kemarin. Dan soal ratusan monster mengerikan yang berkumpul di depan kastilnya, sang penyihir hitam, kabarnya, menyuruh mereka semua berkumpul hari ini. Lagi pula, dia sedang merencanakan serangan besar ke desa manusia di sekitarnya. Kyo, dengan panik, langsung menyuruhnya membatalkan semua rencana gila itu. Sekarang, juga, sang penasihat kaget dan kecewa karena mengira inilah yang diinginkan tuannya. Mengumpat dalam hati, dia merasa tidak punya pilihan lain dan menjentikkan jarinya. Kobaran api langsung melahap tubuhnya. Tapi, dia tetap tanpa ekspresi. Tidak paham kenapa bawahannya tiba-tiba membakar diri sendiri. Tubuh sang raja bergerak sendiri dan menggunakan sihirnya untuk memadamkan api, membuat pelayannya sangat syok. Bersamaan dengan itu, jendela sistem muncul di sebelahnya, menyatakan bahwa skill karma absolut telah aktif. Groot langsung berlutut memohon ampun dan meminta belas kasihan berupa kematian. Jia sadar ini kesalahannya, tapi tidak mau berakhir seperti para penasihat sebelumnya yang jeritan. Jiwanya masih bergema di lorong kastil. Kyo benar-benar tidak paham apa yang dia bicarakan. Jadi, goblin itu menunjuk ke arah dinding. Di sana, banyak sekali kepala dipajang di dinding, masing-masing milik penasihat yang dihukum mati. Pemandangan gila yang membuatnya bertanya-tanya apa kesalahan mereka sampai berakhir seperti itu. Tidak ada satupun yang bertahan lama karena semuanya dihukum mati secara brutal, hanya karena kesalahan sepele. Mengerikan sekali. Di dunia ini, monster aslinya adalah dia. Saat dipanggil, Groot menoleh dengan seluruh tubuh gemetar ketakutan. Melihat ini, dia diberitahu bahwa Kyo sama sekali tidak berniat menyakitinya dan malah diangkat menjadi penasihat seumur hidup sang penyihir hitam mulai saat itu. Goblin tidak tahu harus berterima kasih seperti apa atas kehormatan tak terduga ini. Untuk sekarang, dia disuruh menjawab pertanyaan paling aneh sekalipun dan ditanya siapa dirinya. Dia adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Saking hebatnya sampai namanya benar-benar dipanggil penyihir hitam. Mengira pengetahuannya sebagai penasihat hanya sedang diuji. Groot terus lanjut menjawab dan menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di dalam kastil tak tertembus yang menguasai wilayah selatan dan berfungsi sebagai markas besar pasukan monsternya. Gila. Kyo ternyata bereinkarnasi menjadi seorang pembunuh berantai yang memimpin sebuah kerajaan monster. Ditanya, sudah berapa lama dia menguasai tanah ini? Goblin yang kebingungan itu membuat sedikit perhitungan. Lalu menjawab, 40 menit. Perhatikan baik-baik kekonyolan ini. Awalnya dia meralatnya jadi 40 miliar tahun. Karena dua-duanya salah, Groot mengira dia baru saja membuat kesalahan fatal lagi. Yang cukup untuk membuatnya mengarahkan belati tepat ke dadanya sendiri. Untungnya, tindakan gegabah itu langsung dihentikan. Tapi, hal ini memicu respons yang tidak asing. Karma absolut kembali aktif, tapi Kyo terlalu sibuk menyuruh penasihatnya untuk tetap hidup sampai tidak menyadarinya. Jika dia mencoba hal aneh lagi, dia akan menghadapi eksekusi yang jauh lebih buruk dari pendahulunya. Gertakan itu untungnya berhasil, memungkinkan sang penyihir hitam untuk beralih
ke misi utamanya untuk mencari penyihir putih secepat mungkin. Seburuk apapun hidupnya sekarang, dia harus kembali ke bumi. Bagaimanapun caranya, tidak peduli seberapa keras takdir mencoba menghancurkannya. Dia harus kembali pada ibunya yang selalu menenangkannya. Ibunya memberi dia kekuatan untuk terus melangkah maju dan merupakan harta paling berharga dalam hidupnya. Dia pasti akan bertemu ibunya lagi. Kyo penasaran, apakah orang lain bisa melihat jendela sistem? Tapi Gret mengonfirmasi, dia tidak bisa. Dengan info ini, dia lanjut bertanya soal penyihir putih. Tapi, sekadar menyebut namanya saja sudah membuat semua makhluk hidup di sekitarnya merinding ketakutan. Goblin itu tiba-tiba menggertakkan gigi dan menyebutnya sebagai bajingan paling hina di dunia. Mengabaikan semua hinaan. Kasarnya, Kyo berterima kasih dan penasaran jenis sihir apa yang dipakainya. Dia memanipulasi sihir multidimensi yang menciptakan pusaran untuk melempar mereka ke dunia lain. Faktanya, sudah ribuan pasukan mereka lenyap. Karena teknik ini, sihir multidimensi membuktikan bahwa hanya orang itu yang bisa memulangkannya. Pria dari dunia lain ini mengecek apakah dia bisa menggunakan jenis sihir yang sama. Tapi ternyata sama sekali tidak cocok dengan atribut hitamnya. Dengan kata lain, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Sialnya, penyihir putih adalah musuh bebuyutan terbesarnya yang lebih memilih mati daripada harus menolongnya. Itu sangat wajar sih, walau dia seharusnya bisa mendapat sedikit bantuan dari berkah Gabriel. Saat mengecek informasi tambahan dari skill karma absolut, dia melihat bahwa peluang terkabulnya permintaan akan meningkat sebanding dengan poin keberuntungannya. Artinya, dia bisa mencapai tujuannya dengan mengumpulkan poin dari perbuatan baik. Setelah menyelamatkan nyawa Gret 2 kali, dia seharusnya sudah dapat 200 poin. Dia langsung mengecek untuk memastikannya, tapi kaget melihat jumlah poinnya masih 0 besar. Penasaran apakah ini bug di sistem? Dia mencari tahu lebih. Kalian pasti mengira ini gampang kan? Pikir lagi, status karmanya ternyata dikutuk selamanya. Dan dia mencetak rekor baru untuk kesialan. Parahnya lagi, keberuntungannya disegel dan tidak bisa lebih dari 0. Saat dia mulai memikirkan langkah selanjutnya, jendela lain muncul, membawa quest baru untuk mencabut kutukan dan membuka keberuntungannya. Dia harus melakukan satu perbuatan baik khusus. Kyo lalu meninggalkan kastil bersama Gret di sampingnya dengan nilai keberuntungan yang mentok di angka 0. Dia harus mencari cara untuk menyelesaikan misinya dan mematahkan kutukan itu. Masalahnya, dia bahkan tidak tahu perbuatan baik khusus macam apa yang dimaksud. Sepertinya membiarkan penasihatnya hidup saja tidak cukup, tapi dia tidak mau menyerah. Mengumpulkan poin di seluruh kastil juga tidak semudah itu. Suatu hari, dia pernah menghentikan pemenggalan kepala seorang kriminal terkenal di sana. Bahkan memerintahkan pembebasannya di depan seluruh warga. Banyak yang protes, sangat kecewa pada sang raja karena sudah lama menunggu eksekusi tersebut. Gret membenarkan tindakannya dengan mengatakan pembunuh berantai itu akan melakukan lebih banyak kejahatan kalau dibebaskan. Sebelum informasi itu dicerna, si Goblin mendukung perintahnya yang berujung pada pembantaian massal warga yang menonton. Kyo jelas gagal mendapat keberuntungan di sana. Jadi, dia harus mencari cara lain untuk melakukan perbuatan baik khusus. Dia harus memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Gret terlihat sangat cemas karena punya firasat buruk soal menyusup ke wilayah barat. Dia mempertanyakan rencana mereka, menambahkan bahwa mereka bahkan tidak tahu kapan para prajurit akan menyerang. Karena tidak ada pilihan lain, dia bilang mereka harus tetap melakukannya. Tidak lama, mereka tiba di desa dekat kastil yang katanya menjadi rumah bagi seorang penyihir putih. Pengguna sihir multidimensi adalah anggota sekte Orde Suci yang dipimpin oleh penyihir putih. Mereka yang ada di sekte itu adalah murid-muridnya.
Tapi, mereka seharusnya bisa menyuap satu orang yang pernah dikeluarkan. Untungnya, orang di desa ini pasti mau menerima tawaran itu. Tyria dikeluarkan setelah mencari uang dengan menjadikan sihir multidimensi sebagai tontonan. Ini juga membuatnya dijuluki sebagai Tyria yang serakah. Semuanya sangat kebetulan bagi penyihir hitam yang dikenal sangat kaya raya sebagai penguasa kerajaannya sendiri. Saat memasuki kota kecil itu, mereka melihat seorang anak laki-laki jongkok di dekat sumur. Gret melihat bocah manusia itu sendirian dan tidak berdaya, lalu memutuskan untuk menghabisinya demi tuannya tercinta. Menghentikannya dan bilang dia punya ide yang lebih bagus. Kyo mendekati anak itu dan bertanya apa yang dia lakukan di sana tanpa orang tuanya. Mirisnya, ayahnya terlilit hutang besar pada seorang penyihir dan dia harus membantu melunasinya. Dia memastikan bahwa penyihir itu adalah Tyria serakah yang biasanya sedang mengadakan pertunjukan untuk orang-orang di kedai. Sang raja siap langsung pergi ke sana, tapi penasihatnya masih bersikeras ingin memotong manusia kecil itu dan menyajikannya seperti sashimi. Mengejutkannya, Kyo malah memberi anak itu sekeping koin emas. Mata anak itu berbinar penuh harapan. Kontras dengan penyihir hitam yang kecewa karena ini belum cukup untuk misinya. Di sisi lain, Gret memprotes ide memberi manusia koin emas. Jadi tuannya malah memberikan sekantung penuh. Sementara hal ini memicu berbagai reaksi. Kalian wajib melihat apa yang Kyo lakukan. Selanjutnya, ayo ikuti aku. Kita lihat kelanjutan kisah gila ini. Kyo cuma pusing memikirkan misinya yang belum beres. Si Goblin bingung. Kenapa sosok paling menakutkan ini malah bertingkah aneh. Tapi kemudian dia melihat anak itu tersenyum kegirangan dan menganggap sang Raja Iblis sebagai pahlawannya. Ide liar muncul di kepalanya dan dia salah paham mengira Kyo ingin menjadikannya sebagai penerus tahta. Nah, demi mendekati sang idola, anak ini nantinya akan melakukan berbagai kekejaman dan akhirnya menjadi sekutu mereka untuk menguasai wilayah selatan. Padahal niat asli Kyo sama sekali bukan itu. Tapi tebakan ngawur ini cukup untuk menenangkan hati si Goblin. Sementara itu, di dalam kedai terlihat pemandangan biasa orang-orang yang lagi asyik minum. Tyria tidak kelihatan di kerumunan. Tapi ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Semua orang menatap dan menyuruh diam saat sebuah cermin di tengah ruangan tiba-tiba bersinar terang. Gret langsung memperingatkan tuannya kalau itu adalah keajaiban sihir multidimensi. Tiba-tiba ada siaran langsung makhluk yang lagi menyatakan cinta satu sama lain, diputar tepat di depan mata semua orang. Pas adegannya makin seru, makhluk tentakel itu tiba-tiba berhenti. Dia menarik satu tentakel dari wajahnya dan menyuruh pasangannya untuk membawa benda itu. Tentu saja, si perempuan langsung kebingungan. Baru saja dia mau menjawab, layarnya mati begitu saja. Siarannya tamat karena terpotong pas lagi seru-serunya. Para penonton di kedai langsung ribut dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Selanjutnya, buat menyalakan koneksinya lagi, mereka harus memasukkan satu koin emas. Ada satu penonton fanatik yang ngotot sambil marah-marah, kalau sekarang giliran orang lain buat bayar biayanya. Tapi, orang itu menolak. Dia bilang, semua tabungannya sudah habis di sini, dan dia mau menonton acara. Lain saja, suasana makin panas, dan mereka mulai berdebat. Sementara, Kyo diam-diam berjalan perlahan menuju alat itu. Tanpa basa-basi, dia memasukkan koin sebelum ada yang sempat protes. Mesin itu menerima pembayarannya, mengeluarkan cahaya menyilaukan, lalu memberi instruksi pada Kyo untuk menempelkan tangannya dan memikirkan tempat yang ingin dia lihat. Benar-benar persis seperti remote kendali. Adu mulut tadi langsung berubah jadi sorakan kegirangan saat mesinnya menyala kembali. Tapi, di luar dugaan,
Pria berjubah ini malah memilih untuk melihat bumi. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ini bikin merinding. Kyo tidak tahu pasti cara kerjanya. Tapi dia sangat fokus memikirkan satu orang. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat bayangan ibunya muncul di layar. Tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dia memanggil ibunya dan berusaha menembus masuk lewat cermin itu. Semua orang di sana ikut melihat ibunya berjalan menembus rintik hujan, melewati tetangga, dan membalas sapaan dengan tatapan kosong, tanpa nyawa. Rasanya mustahil untuk tidak ikut sedih melihatnya. Baru sebulan berlalu, sejak anak laki-lakinya meninggal dunia, ibu yang malang itu masih belum bisa pulih dari duka mendalam. Sambil mengemudi mobil dan membawa setangkai bunga putih, dia meluncur ke tempat peristirahatan terakhir Kyo. Dia berdiri di sana sendirian, membisu, menatap nanar foto pemakaman anak kesayangannya yang sudah tiada. Setelah meletakkan bunga itu, dia mencoba kembali ke kehidupan normal. Jelas, itu hal yang mustahil bagi seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Dia jatuh berlutut di tengah jalan, tidak bisa berhenti, menangis tersedu-sedu, bahkan setelah hujannya reda. Kesedihannya benar-benar tidak terbayangkan. Tiap hari yang dia pikirkan cuma seberapa rindu dia pada putranya. Bagaimana dia bisa melanjutkan hidup tanpa anaknya. Sementara di dalam kedai, semua pria tangguh itu menonton dengan wajah murung dan akhirnya ikut menangis melihat momen menyayat hati ini. Bahkan Gret pun tidak kuasa menahan tangisnya. Melihat tuannya, dia bertanya, apakah air mata ini bagian dari kekuatan sihirnya? Tapi dia kaget saat melihat Kyo tiba-tiba jatuh tersungkur ke lantai. Kyo tidak bisa menerima penderitaan ibunya. Dia akhirnya sadar betapa besar luka yang dia berikan dan dampak menyakitkan dari kematiannya di bumi. Kyo menolak pasrah pada dunia yang sudah sangat tidak adil padanya. Lebih dari itu, dia tidak rela melihat ibunya menangis hancur seperti itu. Dia memukul cermin itu kuat-kuat, putus asa agar suaranya terdengar sampai ke sisi lain. Gret menyuruhnya mundur karena sihir multidimensi itu bisa menghancurkannya. Tapi Kyo tidak peduli. Dia cuma mau menggapai orang yang paling disayanginya. Sebagai respons, sistem keamanan alat itu aktif dan menembakkan gelombang kejut sihir ke seluruh tubuh Kyo. Tapi gila, dia menahan rasa sakit itu sekuat tenaga dan semakin membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuannya. Dia masih hidup dan ibunya harus tahu fakta itu. Maka dari itu, dia mengerahkan sihirnya sendiri untuk menembus sengatan, mematikan, dan cermin tersebut. Akhirnya, teriakannya berhasil sampai ke telinga sang ibu. Ibunya menoleh dan tertegun melihat cahaya sihir yang sangat menyilaukan. Jantungnya seakan berhenti saat bayangan putranya muncul dan bertanya, apakah ibunya bisa melihatnya? Dia benar-benar tidak percaya kalau itu sungguhan anaknya. Waktunya tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Jadi, Kyo cuma meminta ibunya untuk bertahan dan menunggunya kembali pulang. Sang ibu masih berlinang air mata. Tapi wajahnya yang tadinya hancur kini mengukir senyuman penuh harapan. Mereka pun berjanji untuk segera bertemu satu sama lain lagi. Sayangnya, seluruh kapasitas sihir Kyo sudah habis terkuras. Jadi, dia tidak bisa menahan koneksinya lebih lama. Layar sistem tiba-tiba muncul, memberinya pencapaian perbuatan baik khusus berkat cinta ibu. Kalian dan aku pasti ikut lega melihat ini. Misi dia akhirnya selesai dengan menghentikan air mata ibunya. Kyo sukses mengangkat segel itu. Kutukan abadinya kini mengubahnya menjadi sosok yang dikutuk. Poin keberuntungan dan karma dari Gabriel yang sebelumnya dikunci. Sekarang bisa dia pakai sesuka hati, meskipun cuma untuk sementara waktu. Kalau dia terus mengumpulkan perbuatan baik, itu pasti akan melipat gandakan keberuntungannya. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, pria-pria tadi kembali ribut soal tontonan mereka. Ada satu orang yang sudah tidak punya apa-apa dan memakai kaki telanjangnya yang habis jual sepatu buat menendang orang lain. Dan
Seketika, tawuran massal pecah di seluruh penjuru kedai, hanya karena mereka rebutan ingin menonton sebuah acara asli. Mereka rela membuang segalanya demi tontonan itu. Gret memohon pada tuannya agar segera pergi sebelum sihir multidimensi itu bikin semua orang di sana jadi makin gila. Sayangnya, segelas penuh bir malah melayang dan menghantam kepalanya sampai tumpah, membasahi semua pakaiannya. Sisa kesabaran Gret langsung musnah. Dia membuka tudungnya, bersiap mengutuk dan membantai manusia-manusia rendahan ini. Tapi karena suatu alasan, Kyo malah mengendus kepala goblin itu. Aroma bir itu sangat aneh, tapi dia yakin pernah menciumnya. Dalam ingatan si penyihir hitam, dia pernah meracik ramuan yang mirip, yaitu ramuan candu mematikan. Kyo bergegas memeriksa tong minuman dan memanggil penasihatnya untuk ikut melihat. Jelas ada yang tidak beres dengan kedai ini. Dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Benar saja, dia menemukan botol berisi cairan biru aneh menempel pada wadah bir. Kecurigaannya terbukti benar begitu dia melepas dan mengeceknya. Itu adalah ramuan candu. Mirip dengan ciptaannya sendiri, Tria sengaja mencampur alkohol itu supaya semua orang kecanduan pada sihirnya dan dia bisa menguras habis uang mereka. Inilah yang kemungkinan terjadi pada anak di dekat sumur tadi. Ayahnya pasti menghabiskan seluruh harta keluarganya di sini. Tepat saat itu, para pria pembuat onar tadi memanggil para pendatang aneh bertubuh pendek. Karena Kyo yang menyalakan siaran terakhir, mereka pikir rombongan Kyo pasti punya banyak uang. Dan kini mereka memaksanya untuk membayar tayangan tidak penting itu. Provokasi ini memicu amarah Gret yang tidak sudi melihat tuannya diancam. Untung saja, Kyo segera menghentikannya sebelum Gret membantai semua orang di ruangan itu. Kyo bilang dia punya cara menyelamatkan mereka. Di dalam kepala si penyihir hitam, ada ingatan super jelas tentang penawar ramuan candu itu. Semua formula dan bahannya sudah terukir rapi di kepalanya. Dia langsung menemukannya. Dan seketika meniru mantra pembebas bagi para korbannya. Kyo merapalkannya pada semua orang di kedai. Tiba-tiba, pikiran mereka jadi jernih luar biasa. Akal sehat mereka kembali, dan mereka mulai teringat lagi pada keluarga di rumah. Setelah itu, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di atas langit desa. Penawarnya disebarkan ke semua penduduk yang mungkin ikut terdampak. Sebelumnya, ada pasangan yang berdebat di rumah karena sang suami mau menjual semua hartanya demi menonton pertandingan sepak bola. Tidak jelas di bar. Tapi, begitu terkena sihirnya, pria itu langsung sadar dan meminta maaf sambil memeluk anaknya karena sempat kehilangan kewarasan. Dan semudah itu, kedamaian kembali menyelimuti desa ini. Semuanya sudah benar-benar bersih dari pengaruh ramuan yang merusak warganya. Gret melihat sekeliling dengan wajah kebingungan. Tidak paham kenapa semua orang tiba-tiba jadi jauh lebih ramah. Sihir tuannya sukses melenyapkan rasa amarah dari tubuh mereka. Sampai sini, kita berdua pasti sepakat. Kalau jalan pikiran Gret kocak parah, dia menganggapnya sebagai hukuman tersadis karena mereka kehilangan hasrat bertarung. Mereka yang tadinya bangga layaknya singa, kini berubah jadi lemah layaknya cacing. Seperti biasa, goblin ini makin memuja betapa gilanya kekejaman sang Raja Iblis. Di sisi lain, Kyo malah lagi sibuk sendiri karena membersihkan desa memberinya poin pahala dalam jumlah. Oke, coba kalian bayangkan punya keberuntungan yang tak ada habisnya. Ikuti terus ceritaku, karena ini bakal gila banget. Poin keberuntungannya nyaris 240.000 dan sihir antar dimensi sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba tembok kedai hancur berantakan. Para pelanggan menoleh santai ke arah kepulan asap, seolah sudah biasa. Itu cuma Tyria. Sang penyihir buangan itu melangkah maju. Dia mengamuk, mencari tahu siapa yang merusak bisnisnya. Kyo dan Groot, yang baru pertama kali melihatnya, malah kaget. Karena ternyata dia perempuan. Tyria memastikan kecurigaan buruknya. Seluruh ramuan ajaib di dalam birnya telah menguap habis.
Dia langsung mencari si pelaku pemurnian massal ini. Tapi semua pelanggan tetapnya bersumpah tidak melakukan hal aneh pada minuman mereka. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada dua sosok asing, pria aneh dan si cebol, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelum mereka sempat membela diri, dia menemukan botol-botol yang menyambung ke tong, kini berserakan di lantai. Kyo langsung dituduh sebagai anggota Ordo yang datang untuk memburunya. Sambil menyuruhnya mengingat ancaman ini, Tyria bersumpah tidak akan pernah menyerah pada sampah seperti mereka. Lalu memunculkan lingkaran sihir api tepat di bawah kakinya. Kyo mengumpat kesal. Ingatan tentang kekuatan api itu masih sangat segar. Karena tidak ada waktu untuk berpikir, dia membiarkan insting tubuhnya bergerak sendiri. Dan entah kenapa, malah melempar sebuah koin emas ke arah samping. Dia membeku. Benar-benar bingung dengan hasil instingnya yang aneh itu. Tyria sungguh berniat membunuhnya saat itu juga. Dan ledakan raksasa di bawah kakinya membuktikan hal tersebut. Saat api menelan tubuhnya, karma pamungkas aktif, menyisakan waktu tepat 3 menit keberuntungan mutlak. Koin emas tadi ternyata menghantam pipa air. Dan dengan keberuntungan gila, pipa itu pecah, lalu menyiram seluruh api yang membakar tubuhnya. Kedua penyihir itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sungguh, lolos dari maut. Kyo menebak, apakah dia tak sengaja memicu sihir, sama seperti saat menyelamatkan Groot di istana, tapi rasanya sangat berbeda. Dia cuma melempar koin. Melihat koin itu menancap di pipa, barulah dia paham cara kerjanya. Sementara itu, si goblin ternyata gagal selamat dari api dan terpaksa melepas jubah yang menutupi identitasnya. Sialnya, wujud aslinya kini terekspos di depan semua manusia di sana. Setelah keheningan yang sangat canggung, fakta bahwa ada monster di sana membuat para manusia langsung maju menyerang musuh bebuyutan mereka. Kyo pasang badan dan menyuruh bawahannya mundur. Dia juga melepas jubahnya. Namun, bukannya amarah. Ketakutan luar biasa justru merasuki para manusia saat menyadari mereka sedang berhadapan dengan penyihir hitam legendaris. Semuanya langsung lari kocar-kacir, menyisakan satu orang penyihir buangan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Disinilah situasi berubah liar. Tyria malah tersenyum, menyapa sang musuh besar. Nilai buronannya 100 miliar koin emas, tapi rumor bilang dia itu sangat lemah. Saking payahnya, penyihir putih pun sampai membuang muka karena merasa malu. Jika Tyria mengerahkan seluruh kemampuannya, dia yakin bisa mengalahkannya dan menjadi orang paling kaya dalam semalam. Sayang sekali, Kyo memang belum menguasai kekuatannya dan pasti mati jika bertarung terbuka. Jadi, dia harus mempertaruhkan nyawa pada keberuntungan lagi. Dia memuji kehebatan lawan di depannya. Namun, menambahkan, kalau fokus wanita itu agak kurang, api yang tadi dilepaskan ternyata menyambar tumpahan alkohol yang mengarah langsung ke tumpukan. Tong, saat Tyria baru menyadarinya, Kyo sudah kabur, cari aman. Sambil menggendong Groot, dia bergerak murni, pakai insting pertahanan diri, yang menyuruhnya lompat keluar lewat jendela terdekat. Udara malam yang sangat dingin menyambut mereka. Saat melayang ke tanah, karena api terus menjalar ganas, keduanya mendarat mulus ke dalam tangki besi dan berlindung di sana. Sedetik kemudian, seluruh kedai itu langsung meledak, sangat dahsyat, menghancurkan segalanya, kecuali tangki, tempat mereka sembunyi. Sekarang, mereka tinggal kabur, memanfaatkan kepulan asap tebal. Mereka berjalan santai melewati sisa-sisa reruntuhan yang masih terbakar. Sementara, Groot melompat kegirangan, membayangkan manusia panggang yang lezat. Sayangnya, pertarungan belum selesai karena Tyria tiba-tiba muncul dan menantang sang penyihir hitam. Berkata bahwa Kyo butuh 100 tahun lagi untuk mengalahkannya. Kyo melirik jendela sistemnya dan melihat durasi keberuntungannya tinggal 1 menit. Dia harus bertindak sekarang jika ingin punya peluang mengalahkan musuh ini. Kyo pun mengejeknya.
bilang kalau dia bahkan tak perlu pakai kekuatan untuk menang, lalu meremehkan kemampuan Tyria. Tentu saja hal ini memancing amarahnya. Penyihir putih yang serakah itu menembakkan semburan api raksasa, tak terima diremehkan. Kyo nyaris jadi arang, tapi dia malah tersandung batu dan tanpa sengaja menghindari serangan. Mematikan itu belum selesai. Tyria memanggil lingkaran sihir lain di bawah Kyo dan beberapa lagi di sekitarnya. Mustahil untuk kabur, karena wanita itu berniat menghabisi Kyo dengan seluruh sisa kekuatannya. Untungnya, masih ada 5 detik tersisa dari keberuntungan ajaibnya. Di detik terakhir, tepat sebelum dia hangus terbakar, sebuah semburan minyak bawah tanah menghempaskannya tinggi ke langit, jauh dari jangkauan api pembawa maut. Tyria tidak percaya Kyo lolos dari segalanya. Warga sekitar melihatnya dan menyimpulkan bahwa ledakan kedai membuat sumur minyak bawah tanah menyembur keluar. Karena sudah menguras seluruh tenaganya, Tyria akhirnya jatuh berlutut, kalah telak. Dia bahkan tidak sanggup menggerakkan satu jari pun dan mulai pasrah. Apakah disinilah dia akan menemui ajalnya? Mengejutkannya, semua api lenyap. Groot protes pada masternya, bilang kalau dagingnya belum matang sempurna. Mereka tidak paham apa yang terjadi. Tapi Kyo mendekat. Lalu, berlutut di samping musuhnya, berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian di sana. Saat menatap wajah pucat Tyria, sebuah ingatan mendadak masuk. Dalam memori penyihir hitam itu, dia melihat pemilik asli tubuh ini tumbang di tengah gereja yang terbakar. Sambil menangis, dia memeluk tubuh tak bernyawa seorang wanita di tengah kehancuran. Dia berteriak penuh duka, menolak percaya wanita itu baru saja mati di pelukannya. Wajah Tyria tersipu merah karena dipeluk sedekat itu. Saat Kyo sibuk memikirkan masa lalu tragis sang penyihir hitam, wanita di pelukannya. Jujur saja, kalian dan aku pasti sama-sama terkejut melihat adegan ini. Tyria tiba-tiba mencium bibirnya, sangat kaget. Wajah Kyo langsung memerah dan melompat mundur, mempertanyakan apa yang wanita itu lakukan. Tyria minta maaf, mengira itu yang Kyo inginkan darinya. Merasa bersalah, Kyo memalingkan wajah dan menjelaskan kalau dia cuma sedang melamun. Meski begitu, gadis ini rela melakukan apa saja yang Kyo minta, asalkan nyawanya diampuni. Kyo meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak berniat membunuhnya. Dia mengulurkan tangan dan memintanya untuk ikut. Kebetulan sekali, Kyo sedang sangat membutuhkan kekuatan sihirnya. Walau bingung, Tyria menyambut uluran tangannya. Sementara itu, si Groot mematung dengan mulut menganga lebar. Otak kecilnya tidak sanggup memproses drama romantis di depan matanya. Sebuah notifikasi sistem memberitahu Kyo bahwa semua bonus keberuntungannya telah habis total dan kekuatannya memudar. Sekarang, poin keberuntungannya kembali menjadi 0 besar. Dia bisa memicu kekuatan gila yang tadi, murni karena koneksi dengan ibunya. Tapi, itu cuma sementara. Kemungkinan besar karena status kutukannya, yang seharusnya punya misi untuk dihilangkan. Saat mengecek sistemnya, dia sangat kaget melihat peringatan bahwa dia telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Tapi dia tidak bisa mengeceknya lebih jauh, karena mereka sudah tiba di kediaman Tyria. Wanita itu merendah, bilang rumahnya agak sempit walau aslinya super luas dan sangat mewah. Saat mata Groot berbinar melihat emas, Kyo bertanya, apakah ini dibeli pakai uang warga desa? Tyria buru-buru meyakinkan kalau rumah mewah ini murni warisan dari orang tuanya. Aroma kebohongan tercium pekat. Mengabaikan itu, Kyo jujur berkata bahwa dia butuh sihir antar dimensinya, khusus untuk pergi ke planet lain. Pernyataan gila itu membuat Tyria mengatainya sinting. Tapi belum selesai bicara, pedang si goblin sudah menempel di wajahnya. Disuruh menjaga mulut, Tyria menjelaskan kalau dia terlalu lemah karena sihir itu butuh jumlah mana yang benar-benar mustahil. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Perjalanan pulangnya
tertunda. Hanya penyihir putih yang bisa melakukan itu. Kekuatan Tyria cuma sebatas melihat dunia lain, bukan berpindah dimensi. Sini, kumpul! Kalian dan aku bakal lihat penyihir hitam super kuat, malah minta diajari sihir dasar. Biar makin jago, dia nyuruh cewek ini jadi gurunya dan mewariskan semua yang dia tahu. Permintaan konyol itu bikin dia mikir sihir. Ini orang udah gila ya. Tapi tatapan tajam Gret bikin dia nanya dengan lebih sopan. Si Goblin bilang, tuannya sedang menguji pengetahuannya, dan kalau sampai salah, dia bakal dibakar jadi abu. Mulai paham situasinya, dia jujur bilang, kalau dia sungguh tidak bisa mengajarinya murni, karena pria itu adalah penyihir hitam. Meskipun dia itu penyihir hitam yang luar biasa hebat, cuma ada dua jenis sihir yang saling berlawanan di dunia ini, yaitu sihir putih dan sihir hitam. Makin jago seorang penyihir di satu sisi yang lain bakal makin mustahil dipakai. Intinya, sang raja sihir hitam, musuh bebuyutan penyihir putih, jelas nggak bisa mempelajarinya. Lagi pula, sihir lintas dimensi itu, puncaknya mantra sihir putih. Buat orang yang udah master di jalur hitam, sihir ini sama sekali nggak cocok. Ibaratnya kayak nyuruh ikan hiu manjat gunung. Obrolan mereka mendadak diganggu suara berisik dari luar. Bikin ketiganya buru-buru ngintip lewat jendela. Di luar sana, mereka lihat warga desa bawa obor dan garpu rumput buat menghukum musuh mereka. Parahnya lagi, mereka bawa tentara buat cari gara-gara. Tyria langsung mengoreksi dan bilang, itu pasukan suci. Mereka semua minggir buat membuka jalan. Berjalan di sana, muncul penyihir putih yang auranya saja sanggup bikin musuh langsung merinding ketakutan. Tamatlah riwayat mereka. Kyo sama sekali nggak nyangka musuh terbesarnya bakal datang secepat ini. Karena level lawannya beda jauh, dia nggak punya pilihan selain kabur sekarang juga. Tapi harus bawa Tyria. Sialnya, cewek itu nggak mau asal pergi ninggalin istana beserta semua uangnya. Kyo mana peduli? Dia langsung nyeret cewek itu pergi. Sebelum warga desa sampai, sang raja, monster memanggil lingkaran sihir buat bawa mereka semua pulang. Dalam sekejap, mereka langsung menghilang. Cuma, nyisain jejak lingkaran sihir yang dilihat sama warga desa. Sayang sekali. Warga desa, udah telat balik ke kastel gelap. Sekumpulan pengikut kumpul, mengelilingi lingkaran sihir, dan merapal mantra untuk membelah ruang dimensi. Kyo dan yang lainnya muncul di tengah-tengah, dan dia lega banget mereka bisa pulang dengan selamat ke markas. Untung saja, dia udah nyiapin jalur kabur darurat dari jauh-jauh hari. Apalagi, pakai sihir teleportasi yang dibantu pasang sama Gret. Pas dia baru aja mau memuji sihir hitam, tiba-tiba para pengikut di sekitarnya tumbang satu persatu. Sampai nggak ada yang... Nah, coba kalian perhatikan. Waktu ditanya, ada apa? Si Goblin santai banget. Bilang itu mayat tumbal buat sihir teleportasi. Tubuh mereka hancur berantakan di sana. Gret, bangga banget sama sihir teleportasi. Salah satu mantra terkuat di dunia Goblin. Kyo malah ngamuk, karena nggak dikasih tahu dari awal, tapi si penasihat malah menganggap hal itu cuma detail kecil yang nggak penting. Yang dia nggak tahu, detail kecil itu bikin tuannya panen dosa, nambahin karma buruknya. Di dalam, kilas balik. Jalanan kota lagi sibuk banget, dipenuhi pedagang dan warga yang beraktivitas. Di dalam toko, seorang gadis muda bernama Silva, si calon penyihir, nyapu lantai. Diam-diam di antara tumpukan barang dagangan dan tembikar. Karena kaget, dia nggak sengaja menyenggol guci tanah liat besar gara-gara kepleset. Gucinya jatuh berantakan dan hancur berkeping-keping. Bosnya langsung ngamuk, meneriakinya, menuduh dia memecahkannya lagi sambil gadis itu minta maaf. Silva gemetar saat bosnya teriak bilang dia sama sekali nggak berguna. Si bos dengan kasar melemparnya keluar toko dan menyuruhnya pergi dari pandangannya. Saking marahnya, dia memperingatkan Silva agar jangan pernah kembali. Silva ambruk di luar, menjulurkan tangannya dengan lemas, sementara air matanya menetes, sampai
Pintu toko tertutup rapat. Mengusirnya. Secara menyedihkan, Silva jalan menunduk menyusuri jalanan, sementara orang-orang di sekitarnya berbisik dan menatapnya sinis. Warga desa, pada julid, menyebutnya kena kutukan dan melarang yang lain mendekat. Dia duduk sendirian di tanah, dicuekin sama orang-orang yang lewat tanpa berniat bantu. Malam tiba dan Silva meringkuk di tiang kayu saat hujan deras mengguyurnya. Kelelahan dan basah kuyup, dia terbaring kaku di lantai batu yang dingin. Dalam tidurnya, dia gemetar, seolah terjebak mimpi buruk. Tiba-tiba, cahaya hijau aneh muncul dan berdenyut lembut di kegelapan. Silva membuka mata saat bola hijau itu menyuruhnya memakan bola tersebut. Kalian pasti mikir ini jebakan kan? Anehnya, bola itu meyakinkan kalau semuanya bakal baik-baik saja. Kembali ke masa kini. Kyo berdiri di luar jendela saat matahari terbenam dan mengemas tasnya. Layar sistem muncul di depannya, menjelaskan kalau setiap perbuatan baik bakal kasih 100 poin keberuntungan, tapi efeknya cuma sementara. Kyo sadar kalau ini adalah sistem karma mutlak dan akhirnya paham cara kerjanya. Dia ngaku ini memang susah, tapi dia berhasil ngumpulin perbuatan baik di kerajaan terkutuk ini. Lalu teringat gimana dua orc lagi berantem hebat. Bikin Kyo langsung bertindak dengan tatapan tajam. Dia teriak nyuruh mereka berhenti saat energi meluap di sekelilingnya. Kedua orc itu saling bertatapan sementara waktu terasa berhenti, dan amarah mereka menguap begitu saja. Senjata berat mereka langsung jatuh. Saat satu orc minta maaf dan memanggil orc lainnya, saudara, yang satu membalas dengan lembut, menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain. Sistem Kyo memberi notifikasi dan mengonfirmasi kalau dia dapat 100 poin keberuntungan atas perbuatan baiknya. Dalam beberapa minggu, dia berhasil menaikkan keberuntungannya sedikit. Tapi, karena statusnya sekarang adalah yang terkutuk, dia nggak bisa menerima manfaatnya. Dia mengaktifkan karma mutlak. Tahu kalau itu satu-satunya cara buat melepas keberuntungan yang ditabung. Dia nekat menghabiskan semua poinnya sekaligus dan jadi super beruntung selama durasi poin yang dipakai. Dia lalu sadar kalau keberuntungan itu bertahan sampai poinnya balik ke nol. Sebelum pertarungan berakhir, dia menyucikan sebuah desa dan menyelamatkan nyawa senilai lebih dari 200.000 poin keberuntungan. Saat itu juga, dia mengaktifkan karma mutlak secara refleks tanpa dia sadari. Selama 3 menit, dia berada dalam mode hoki tak terbatas. Berkat keberuntungan itu, dia mengalahkan Tyria dengan gampang, tanpa lecet sedikit pun. Kyo sadar kalau dia melakukan kebaikan yang berdampak pada jutaan orang. Kekuatan sistemnya bakal meningkat tanpa batas. Sambil mengepalkan tangannya, dia membulatkan tekadnya dengan senyum percaya diri. Dia menyatakan kalau dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa kembali ke bumi. Tanpa ragu, dia mendorong pintu besar itu dan memanggil Gret, menanyakan apakah semuanya sudah siap, sambil melangkah maju. Gret menyiapkan seekor kuda tunggangan dan memberikannya kepada Kyo saat semua persiapannya selesai. Dia berjalan ke gerbang dan memulai perjalanan selanjutnya. Tyria memberkatinya, mendoakan keberuntungan buat Kyo, sementara Gret menyuruh semuanya buat langsung berangkat. Berkuda melewati kota saat matahari terbenam. Petualangan baru Kyo resmi dimulai di ujung kerajaan untuk melakukan perbuatan baik berskala besar. Gret tanpa ragu mengonfirmasi target misi mereka setelah Kyo bertanya padanya. Sementara itu, sosok hijau bersinar milik Silva terungkap sebagai sumber penyakit paling mematikan di dunia. Kyo setuju dan nyuruh Gret buat pimpin jalan. Si Goblin menunjuk ke depan, bilang tujuannya tepat di sana. Kyo membeku, bingung dengan apa maksud tepat di sini sebenarnya. Gret dengan bangga menunjukkan sebuah rumah kecil, bilang kalau Silva tinggal di sana. Kyo meledak nggak percaya. Teriak kalau Gret bilang dia tinggal di perbatasan kerajaan. Gret mengecek petanya lagi, karena Kyo jelas nggak percaya. Si Goblin bergumam, kalau penjelasannya tadi itu memang sangat
kurang jelas. Sambil marah, Kyo nunjuk kalau rumah itu jaraknya cuma 100 meter dari kastel. Mereka berdua berdiri canggung di dekat kuda. Saat kenyataan ini, Kyo menyuruh Gret nunggu. Dia maju sendirian ke rumah itu dan memanggil nama Silva. Dan disinilah kita berhenti. Percayalah, kalian belum siap melihat kelanjutannya. Sini, kumpul bareng gue. Kita bakal lihat momen paling gila. Dia mantapin hati. Yakin kalau bisa nyembuhin cewek ini, jutaan nyawa bakal selamat. Dia dobrak pintunya. Tapi dia kaget setengah mati. Beneran ini penyihir yang dia cari? Silva muncul. Senyum manis banget nyambut tuannya. Dia lari dan meluk erat Kyo. Bilang akhirnya, dia pulang juga. Silva girang banget. Kangen berat. Kyo panik. Ini salah paham. Silva malah pamer spora, mematikan barunya. Dia bangga banget, megang sporanya lah di tangannya. Sambil ketawa, dia lempar spora itu ke udara. Boom! Sporanya meledak, nyebar kemana-mana. Katanya, dia udah upgrade racunnya pakai saran Kyo. Jadi, jauh lebih kebal. Dengan santainya, dia bilang tahun ini bakal ada jutaan korban lagi. Di dekat sana, seorang bocah batuk parah. Kena efek sporanya. Kyo ngeri ngebayangin. Jutaan orang bakal mati. Korban mulai tumbang. Nunjukin skala bencananya. Silva ngaku bisa rasain penderitaan dari spora itu. Dia malah kegirangan. Makasih ke Kyo. Bilang bantuannya bikin dia makin kuat. Kyo sadar. Silva beneran gak paham bahayanya. Dia pun ngasih obat. Alasan kalau cairan itu bisa bikin kekuatannya nambah. Dalam hati, Kyo tahu, sumber wabah ini tuh dari tubuh Silva. Kalau Silva disucikan, semua bencana ini pasti berhenti. Cewek itu langsung minum penawarnya, sambil bilang makasih. Tapi anehnya, dia malah merasa sehat, dan janji bakal sebarin spora lagi. Kyo panik parah. Dosis maksimal aja nggak mempan. Buat dia, Kyo terpaksa meriksa inti kutukannya. Energi hijau meledak saat Kyo pakai kekuatannya. Dia kaget banget ngelihat jutaan benang cahaya yang menyebar di sekitarnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kyo sadar, jaringannya jauh lebih dari 1 juta. Harapannya hancur. Kutukan ini terlalu kuat buat disucikan. Dia manggil nama Silva. Hancur berkeping-keping karena kenyataan ini. Dia ingat dulu pernah bilang, kalau spora Silva bakal nyebar ke seluruh benua. Sebuah kenangan manis yang sekarang kerasa kejam banget. Silva tersenyum polos. Bangga sporanya udah nularin pria, wanita, sampai anak-anak. Dia janji nggak bakal ada satupun yang dibiarin hidup. Di satu momen brutal, darah merah muncrat saat Silva ditebas. Jatuh, pedang tajam nembus badannya, dan Silva cuma bisa natap kebingungan. Air mata Kyo ngalir deras. Dia sadar ini satu-satunya jalan. Silva yang udah mau tumbang manggil nama Kyo dengan suara pelan. Hati Kyo hancur ngelihatnya. Tapi ini pengorbanan buat bebasin Silva. Sampai akhirnya dia narik keluar pedangnya. Pas tubuh Silva ambruk, inti kutukan hijau muncul. Penuh energi jahat. Entitas itu ngamuk dan nanya, kenapa Kyo berani ikut campur? Dia ngaku ngebunuh inangnya emang bikin dia lemah, tapi nggak mati. Kyo dengan dingin bilang dia datang bukan buat nantang, tapi buat ngancurin makhluk itu. Dia ngeluarin api abadi, menuhin ruangan pakai kekuatan luar biasa. Makhluk itu mundur kesakitan. Jerit marah. Lihat perlawanan Kyo. Dia maju nyerang sambil ngancam Kyo bakal nyesel seumur hidup. Dikelilingi oleh energi sihir yang memuncak, serangan Kyo langsung meledak ke atas, nembus telak entitas jahat itu. Tatapannya tajam. Kyo pegang kendali penuh atas mantranya. Tembakan cahaya meledak, nembus sampai luar angkasa. Petir hijau nyebar di langit. Ledakannya mengguncang udara. Tanda kutukan itu udah musnah. Di tempat lain, bocah sakit kaget banget waktu energinya sampai ke bumi. Tiba-tiba, tenaganya balik lagi. Pesan sistem muncul, memuji aksinya. Ngasih Kyo poin keberuntungan. Barengan sama,
sembuhnya korban lain. Banyak keluarga nangis bahagia karena wabahnya hilang. Notifikasi keberuntungan, Kyo numpuk tanpa henti. Planet itu bersinar terang, berkat akumulasi perbuatan baiknya. Coba tebak, apa yang terjadi? Kyo melongo, lihat angkanya, naik gila-gilaan. Poin keberuntungannya, tembus batas nalar. Sistem, ngonfirmasi, kalau angkanya tembus 1 miliar. Kyo sadar, kekuatan ini jamin, dia pulang ke bumi. Dia peluk jasad Silva. Ogah, ninggalin cewek ini. Dia janji, bakal nyelamatin Silva dulu. Senyum tipis muncul saat dia mantapin niatnya. Kyo aktifin karma pamungkas. Energi suci langsung nyelimutin tubuhnya. Sistem ngumumin keberuntungan maksimal, udah aktif dengan waktu terbatas. Kyo ngerasain kekuatan dewa yang berhasil dia dapatkan. Sistem mengonfirmasi status keberuntungan dewanya, melindungi mereka berdua. Sementara itu, pilar cahaya raksasa nembus angkasa. Dan sialnya, ada UFO kena ledakan itu. Aliennya panik teriak ketakutan. Meteor raksasa langsung ngancurin UFO itu di tengah jalan. Bikin si alien makin histeris. Dia sadar, meteornya bakal nabrak planet. Di sisi lain, si penyihir putih lagi asyik nonton. Ternyata, dia lagi siap-siap buat bantai habis seluruh suku Centaur. Kepanikan pecah waktu penyihir putih datang. Sisa suku disuruh lari secepat mungkin. Para Centaur ketakutan setengah mati, ngira penyihir itu mau buang mereka ke dimensi lain. Sinar emas ditembakkan, tapi sihirnya hancur lebur, dihantam gaya tarik meteor. Tabrakan gila itu bikin sekeliling ketutup cahaya silau. Bencana besar ini berakhir dengan kehancuran mutlak. Tembakan cahaya emas membelah langit, ngarah langsung ke ibu kota. Ledakannya menghantam kota, bikin gedung-gedung hancur lebur rata sama tanah. Cahaya silau meledak, ngerobek daratan. Debu dan puing nutupin sisa kota dalam sunyi. Kyomerong Goshuku, otaknya ngeblank. Lihat kejadian barusan, ekspresinya tegang waktu, ngerasain energi aneh. Dia sadar, ini tuh sihir antar dimensi, pas ngelihat ibunya di bumi. Pakai kekuatannya yang overpower ini. Dia yakin bisa nembus portalnya. Sambil meluk Silva, Kyo mohon, biar cewek itu bertahan. Dan janji bakal nyelamatin dia. Dia manggil ibunya dari jauh. Ngeraih portal itu, dan janji bakal pulang setelah nyelamatin Silva. Maksa tubuhnya maju. Tapi, energi emas nolak dia mentah-mentah. Tahanannya terlalu kuat. Bikin dia hampir jatuh. Kyo teriak frustrasi. Nyoba gapai ibunya. Menembus dinding penghalang. Ibunya berbalik. Ngerasa ada suara aneh manggil dia. Portalnya perlahan ketutup. Mutus jalan pulang Kyo. Dia meronta. Sadar usahanya sia-sia. Tangan Silva nyentuh wajah Kyo. Berbisik kalau takdir dunia nggak bisa diubah. Dia ngejelasin Kyo nggak bisa nembus sihir putih karena dia penyihir hitam. Punya hoki sebesar apapun. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Kyo tersungkur pasrah di reruntuhan. Tangan Silva gemetar, jatuh ke tanah. Kyo nangis meluk erat Silva. Nolak keras ending tragis ini. Roh Silva muncul, bikin Kyo diam, 1000 bahasa. Silva bilang udah lihat segalanya. Dari kekuatan sampai takdir, Kyo, pilihan menyakitkan itu harus dilewati. Walau hatinya hancur, Kyo harus terus maju. Silva ngaku nggak niat nyakitin orang. Dia cuma pengen dicintai. Dia berterima kasih saat rohnya memudar. Kyo natap Silva nekilang. Tekadnya makin bulat. Dia meluk Silva terakhir kalinya. Nyembunyiin wajahnya yang hancur. Saat Silva terbaring damai, Kyo sadar. Cewek ini udah ngebunuh puluhan juta orang. Planet ini, dan yang nunggu dia cuma dasar neraka terdalam. Sistem Kyo muncul. Ngasih tahu karma pamungkasnya. Sisa 1 menit, 30 detik. Kyo bersumpah. Nggak bakal ninggalin cewek paling sial di planet ini. Sihir hitam terlarang meledak saat dia manggil Arkana kuno. Memicu fase kenaikan astral. Nembus batas takdir. Jiwa Silva melayang di ruang merah gelap. Dan disinilah kisah kita gantung. Menurut kalian, Kyo bakal berhasil nyelamatin dia?
Sini kumpul. Perhatikan baik-baik. Dia berbalik, merasakan sesuatu mengintainya dari kegelapan. Sebuah mata merah raksasa terbuka, menampilkan jurang abadi, dan menegaskan dominasinya. Suara itu menyebut jiwanya. Benar-benar kosong, terkikis hampa, dan tak bisa diperbaiki. Syok berat dan rasa tidak percaya membanjirinya saat dia menjelaskan bahwa dia cuma dimanipulasi. Entitas jahat. Layar penghakiman muncul, mencap Silva sebagai pendosa atas kematian tak terhitung jumlahnya. Putusan dijatuhkan. Hukuman abadi buatnya. Penebusan dosa di api penyucian. Jurang abadi memastikan bahwa catatan ini mutlak dan sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Dia dihukum sebagai sosok yang tak tertolong. Nasibnya disegel hukum pasti. Dengan putus asa, dia menyangkal tuduhan itu. Bersikeras tak pernah merencanakan kengerian ini. Air matanya menetes. Saat sadar, hukumannya permanen dan menyebut putusan ini sama sekali tidak adil. Jurang itu dengan dingin mempertanyakan keadilannya. Tak peduli pada keputusasaannya. Mata merah itu mendekat. Kehadirannya menghancurkan mental saat benda itu menyuruhnya mengusap air matanya. Kebenaran kejam pun diungkapkan, bahwa takkan ada seorang pun yang datang menyelamatkannya dari takdir ini. Mata Silva bergetar ketakutan saat dia memohon agar semua ini dihentikan. Perlahan menguasai. Petir tiba-tiba meledak saat kekuatan super dahsyat menyambar mata merah itu. Tubuhnya bereaksi insting. Sebuah tangan yang sangat dia kenal menggenggamnya lembut. Kyo akhirnya datang dan membelah semua kekacauan, menyuruh Silva untuk bertahan. Jurang abadi itu mengamuk, merasakan ada penyusup di wilayahnya. Para malaikat agung hitam langsung dipanggil. Diperintah untuk segera menangkap si pengganggu pada detik ini juga. Merobek kehampaan dengan niat membunuh yang mematikan. Perisai cahaya terbentuk, melindungi Silva karena karma pamungkas, melindungi mereka berdua. Tembakan energi raksasa meledak gila-gilaan, memaksa para penyerang itu mundur jauh saat mereka mulai mengejar. Kyo sadar, jumlah mereka masih banyak dan terus memburu. Bahaya mendekat dengan sangat cepat. Di tempat lain, dalam api penyucian, sebuah keberadaan asing ikut bergerak di momen yang sama. Sisyphus terus menjalani hukuman abadinya, tak sadar akan kekacauan yang terjadi. Penderitaannya sepertinya sudah selesai, sampai pergelangan kakinya mendadak patah. Peringatan sistem lainnya mengonfirmasi bahwa karma pamungkas masih menyala. Detiknya terus berjalan mundur. Sisyphus berteriak. Syok. Batu raksasa itu jatuh mengarah tepat kepadanya. Tiba-tiba, Kyo melihat batu itu menggelinding turun, dan langsung menyadari situasi Sisyphus yang gawat. Tahan napas kalian. Adegannya makin gila nih. Batu itu hampir menghantam tepi tajam. Sementara Kyo mendekat dan tidak bisa bereaksi. Nilai keberuntungannya mendadak meroket tajam. Seiring hitungan mundur berjalan, masa super raksasa itu hancur ke bawah, memaksa malaikat hitam berhenti. Mereka membeku, syok melihat gangguan mustahil ini. Benturan brutal menyusul, mencerai-beraikan mereka tanpa sisa. Namun, Kyo segera menyeimbangkan tubuhnya dan menyatakan semuanya masih dalam kendali. Dia sadar, mereka sudah lari cukup jauh dari api penyucian untuk kabur. Kepercayaan diri terpancar di wajahnya saat dia bilang, mereka hampir sampai. Sebuah gerbang surga yang megah dan bercahaya mulai terlihat, memancarkan otoritas ilahi. Para malaikat hitam mendadak muncul, menyilangkan senjata untuk memblokir jalan. Kyo langsung berhenti. Sama sekali tak percaya setelah pasukan itu berhasil menyusul mereka. Sementara para malaikat agung hitam langsung menyuruhnya putar balik. Setelah nekat menerobos cangkang neraka, mimpi buruk tersebut, serangan yang menyilaukan meledak, menghancurkan formasi mereka dalam sekejap mata. Para malaikat hitam itu terpental jauh. Bulu-bulu bertebaran saat mereka kehilangan kendali. Kyo menoleh ke belakang dengan sangat syok. Bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Tiba-tiba, Gabriel
turun dari langit, memblokir jalan di depan dengan cahaya ilahi yang super menindas. Dia mendekat dengan tenang dan berjanji mengurus Silva sambil memanggil Kyo sebagai temannya, menyuruhnya meninggalkan Silva di depan gerbang surga. Kyo menonton dalam diam, merasa cukup lega. Dia pun mengulurkan tangannya ke gerbang tanpa ragu sedikit pun. Kata surga terus bergema dalam pikiran Kyo saat cahaya membanjiri pandangannya. Dia diam-diam memanggil Silva, mengakui penderitaan panjangnya selama ini. Dia bersikeras ada tempat yang jauh lebih cocok untuknya ketimbang surga. Kyo melesat ke atas, merobek langit, langsung menuju gerbang, dan akhirnya mencapai gerbang Nirwana. Gabriel berteriak agar Kyo berhenti, memperingatkan bahwa Silva tidak bisa lewat. Mengungkap bahwa Nirwana itu dideklarasikan sebagai sebuah alam yang khusus, cuma buat jiwa paling suci. Memperingatkan mereka hanya akan menabrak gerbang itu. Cahaya makin terang saat Kyo terus maju, tak peduli ketika layar sistem mendadak aktif dan mengungkap bahwa karma pamungkas telah terpicu dan keberuntungannya meroket menembus batas. Waktu mulai menghitung mundur saat kekuatannya melonjak tak terkendali. Kyo membisikkan nama Silva. Tekadnya pantang goyah. Dia menambah kecepatan, menyatakan mimpi buruknya akan berakhir di sini. Gabriel panik, menuduh Kyo mencoba menghancurkannya berkeping-keping, memperingatkan kalau gerbangnya takkan. Kalian ngerasa hal yang sama kan? Bakal nabrak? Tunggu. Retakan muncul saat tekanan numpuk dari dalam gerbang, bikin Gabriel membeku, kaget saat hal mustahil terjadi. Gerbangnya kebuka dari dalam. Kehadiran emas menyilaukan muncul, memancarkan kedamaian, dan menampilkan Buddha emas yang bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Makhluk ilahi itu sadar, nirwana saja, sampai bereaksi, terganggu oleh keributan. Kyo saat dia menerjang maju, sang Buddha terpana, bingung oleh penyusupan ini. Sosok Silva muncul, bermandikan cahaya hangat. Matanya membelalak saat mulai sadar. Dengan sangat gembira dia menyadari dia telah mencapai surga. Dia memanggil Kyo, sementara ekspresi cowok itu melembut, penuh rasa lega. Silva berterima kasih atas segalanya. Saat dia hanyut semakin jauh, Gabriel menatap tak percaya, bingung apa yang terjadi di alam mereka. Tapi dia dengan tenang menjelaskan, ini cuma salah paham. Tubuh Kyo mulai memudar usai tugasnya selesai. Asap mulai hilang perlahan saat dia kembali sadar dan terbangun di puing-puing, terbaring di samping tubuh Silva. Silva terbaring damai, matanya tertutup dan bebas dari penderitaan. Kyo menatapnya dalam diam, sangat berharap dia menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, kedamaiannya terkonfirmasi dan kini ada di dalam nirwana. Silva duduk sendirian di tepi pantai, menggambar simbol di tanah. Seseorang memanggil namanya dengan lembut. Teman barunya mengajaknya bermain. Dia tersenyum dan menerima ajakan itu, antusias dengan kehidupan barunya. Gambar terakhirnya tersisa, mengabadikan kenangan manis tentang Kyo dan Groot. Sementara itu, Nun jauh di bumi. Langit kota yang sepi, menandakan hari biasa lainnya dimulai. Seikat kunci diambil, tanda seseorang siap pergi keluar. Pintu bergeser terbuka. Cahaya masuk, menyinari jalan masuk ruangan. Mendadak, seorang wanita menyapa Nyonya Koroda dengan hangat. Saat berjalan dengan pria di sisinya, Ibu Kyo mendengarkan. Dalam diam, ekspresinya susah ditebak. Dia membalas sapaan itu dengan tenang. Suaranya lembut. Cewek, itu bilang Koroda kelihatan lebih ceria hari ini, dan nanya, apa dia mau ke makam putranya untuk bawa bunga. Koroda menolak tawaran itu dengan sopan. Dia menatap lurus ke langit, yakin putranya masih bisa mendengarnya. Cincin emas terbentuk, menampilkan kelompok itu terpantul di dalam cahayanya. Kyo mengawasi lewat portal, matanya dipenuhi kerinduan mendalam. Dari sisi yang lain, dia menempelkan tangannya di penghalang yang memisahkan mereka. Tyria menyadari dia diam melamun, penasaran apa yang dipikirkannya. Groot memujinya,
sebagai otak paling cerdas yang pernah ada. Yakin, Kyo pasti lagi merencanakan hal mengerikan. Sampai dia sadar. Dia perhatikan Kyo terus menatap wanita di dalam portal itu. Kata ibu menggema saat sesuatu terlintas di benak Groot. Kyo cerita kalau dia sekarang memimpin pasukan besar dan bahkan menguasai kastil raksasa. Bikin Groot mikir dia lagi berbagi informasi militer. Terlepas dari segalanya, dia menolak buang harapan. Groot yakin ibunya lah yang ngajarin dia semuanya. Kyo memintanya menunggu sedikit lebih lama lagi. Berjanji, dia pasti segera mencapainya. Groot dengan antusias ngumumin rencana menaklukkan alam semesta. Dia berteriak sambil mendekati Kyo dan manggil ibunya. Dia bersumpah demi nama klannya sambil memanggil nyonya. Kuroda, Ibu. Groot mendedikasikan pedangnya untuknya. Menyegel sumpah setianya. Tyria ragu. Bingung gimana pengabdian kayak gitu harusnya diekspresikan. Sementara itu, Kyo berdiri sendirian di aula super luas, di bingkai jendela yang menjulang tinggi. Waktu pun berlalu, saat dia merenungkan bulan-bulan yang dihabiskan di dunia ini. Meski dia bisa mengawasi ibunya, dia ngaku dia tak punya cara buat pulang ke bumi. Sebagai Black Mage, dia paham beberapa jalan tertutup selamanya. Dia membuka pintu kamarnya. Sampai sini, kita sama-sama tahu kan? Harga untuk sebuah kekuatan emang gak pernah murah. Coba tebak apa yang terjadi. Ikuti terus cerita kocak ini. Matanya tiba-tiba melotot tajam. Groot dengan heboh menunjuk Ibu Is di portal lagi. Kyo berterima kasih dengan canggung. Kyo teringat masa lalunya sebagai mantan anggota Ordo Suci. Sama persis dengan Tyria. Dia sangat yakin pasti ada cara kocak untuk kembali normal. Dia berjanji pada ibunya untuk sukses besar. Wajahnya langsung sok serius. Groot berteriak lebay bahwa dia akan datang menjemputnya. Kyo buru-buru menyuruh Tyria mematikan siaran memalukan itu dengan tatapan terakhir yang super dramatis. Dia mengumumkan, saatnya beraksi! Adegan pindah ke rak penuh ramuan aneh. Kyo dan kawan-kawannya berkumpul kembali di dalam laboratorium. Tiba-tiba saja, ledakan sihir yang sangat konyol meledak tepat di botol yang dipegang Groot. Kyo mengaku sudah menggeledah setiap sudut lab. Silva menyela santai sambil memegang buku mantra misterius dan bertanya tulisan siapa yang ada di sana. Dia ngeles tidak ingat. Berlaga punya terlalu banyak pemuja untuk dihafal. Silva menyebut teks itu ditulis dalam bahasa iblis kuno yang aneh, sehingga mereka berdua pusing membacanya. Dia mengenali tulisan itu sebagai karya penyihir kuno dan yakin penulisnya tahu cara memurnikan ilmu hitam. Jari Kyo dengan gaya sok keren mengusap ujung buku saat dia memeriksanya. Halamannya terbuka sendiri, bak film horor menampilkan tulisan rumit. Kyo melihat tanda tangan khusus untuk sang penyihir hitam, Agung, dengan nama Talkum. Nama itu terngiang di kepalanya, bikin dia mikir keras. Dia mendadak ingat pernah bertemu Talkom dulu, dan sadar, ternyata dia adalah seekor goblin. Dia kaget dan langsung memanggil Groot, bertanya apakah dia kenal nama Talkom. Groot memastikan apakah itu penyihir Talkom yang terkenal. Dia lalu menjelaskan bahwa Talkom adalah salah satu goblin terkuat yang masih hidup. Kyo langsung kegirangan dan menyuruhnya mengantar ke sana. Groot malah ragu, mengaku klannya sering musuhan dengan suku Drogo. Kyo buru-buru menenangkan Groot, menepuk pundaknya dengan gaya kebapakan. Dia janji selama mereka bareng, Groot akan aman. Mereka tiba di tanah selatan, suku Drogo yang dikelilingi langit merah. Menyeramkan. Seeker Goblin, Miniapterampat, Lebay, mengumumkan kedatangan mereka. Kelompok itu maju saat kehadiran mereka diteriakkan ke seluruh suku. Kyo mengenali tempat ini. Teringat dia sudah sering mampir ke sini. Dia tetap santai, meyakinkan diri tidak perlu panik konyol. Penyihir Talkum muncul duduk santai di taktanya, sok berkuasa. Dia menyambut kedatangan sang penyihir hitam, Agung. Talkom menyambutnya dengan basa-basi hangat. Dia lalu melirik para pengawal baru yang dibawa si penyihir hitam, dan langsung nyinyir melihat ada penyihir putih di sana. Tunggu sebentar, perhatikan baik-baik.
Ketegangan di sini mulai memuncak. Talcom mengejek si setengah goblin, cuma cocok buat kerja kasar. Dia bertanya, ngapain Kyo? Tiba-tiba datang mencari ilmunya. Dan ingin membersihkan elemen sihir hitamnya. Talcom merasa permintaan itu super aneh dan heran. Kenapa dia mau repot-repot begitu? Kyo sadar, kalau dijelaskan pasti bakal jadi dongeng panjang. Dia ngotot sihir putih harus dipakai demi tujuannya. Talcom menjelaskan, sihir hitam dan putih ibarat kucing dan anjing di satu tubuh. Meskipun begitu, Talcom menawarkan ramuan pemurnian ajaib. Dia mengingatkan bahwa proses ini butuh bahan yang sangat langka bin mustahil. Talcom mengungkapkan bahannya adalah tubuh seorang penyihir putih. Talcom dengan santainya menyuruh persiapan ramuan dimulai. Dia nanya, apakah tubuh penyihir putih saja? Sudah cukup. Tyria langsung kaku saat sebuah tangan bersarung terangkat untuk melindunginya. Kyo pasang badan, menyatakan gadis itu penasihat pribadinya yang diasingkan dari Ordo Suci. Dia berjanji akan mencari bahan yang dibutuhkan itu secepatnya dan siap bertanggung jawab penuh. Talcom tersenyum puas dan menantikan hasilnya. Suara langkah kaki menggema saat mereka cabut. Kyo buru-buru menyuruh Groot mengatur dewan militer. Sekarang juga dia mengumumkan perburuan gila ini dimulai. Bentengnya menjulang seram di bawah langit malam. Dari balik jendela, Kyo merenung galau. Dia sadar demi mempercepat pemurnian, tak ada jalan lain. Menerima beban berat ini, dia nekat melakukan hal gila. Kyo membalikkan badan. Tekadnya sudah bulat sempurna. Ruang rapat menyala. Saat para pejabat ngumpul, Kyo menyapa Dewan Militer dan memulai rapat sok formal dengan absen. Menteri Keuangan, Lindell, langsung diperkenalkan. Sang Menteri Penyiksaan, Snake, muncul dengan senyum horornya. Penyihir hitam Draven dipanggil, auranya super menyeramkan. Tyria, si komandan pemberontak Ordo Suci, cuma diam, menyimak. Groot diumumkan sebagai penasihat khusus, wajahnya sombong kegirangan. Kyo mendadak bengong, menatap kursi kosong. Ternyata, Pendeta Jenderal Seth sedang ditugaskan di Pegunungan Atlas. Pria itu memimpin pasukan penuh amarah, melawan klan orc abu-abu yang buas. Di gunung terpencil, medan perang jadi super kacau. Terdengar perintah sadis untuk membantai musuh habis-habisan. Seth langsung menebas mereka tanpa ragu. Secara brutal, orc lain nekat maju dengan matanya yang menyala. Sementara, Seth tetap santuy. Tatapan dinginnya mengunci target dengan aura membunuh. Seekor orc abu-abu mundur ketakutan saat Seth mencekiknya, mengumpati para orc dengan jijik luar biasa. Dia bersumpah akan membasmi mereka semua sampai akar. Seth berdiri di atas tumpukan mayat dengan gaya epik. Sementara itu, Groot gemetaran. Kalian pasti merasa canggung, kan? Sama. Kembali ke aula, Kyo senyum terpaksa demi mengendalikan situasi. Dia lalu menyebutkan alasan sebenarnya memanggil mereka semua. Sebuah agenda super penting diumumkan. Sementara siaran perang berlanjut di pinggir, Kyo mengumumkan serangan mematikan terhadap Ordo Suci saat Seth malah teriak mau memakan jantung. Orc. Deklarasi untuk menghancurkan Ordo Suci sepenuhnya dimulai. Kyo menyebut penyihir putih sebagai target utama. Tiba-tiba, siaran itu makin heboh bikin Kyo panik dan menyuruh Tyria segera mematikan tontonan konyol itu. Snake nanya, apakah target spesifiknya sudah dipilih? Tyria bersiap ngibul, menutupi niat aslinya. Dia mengangkat tangan dengan super dramatis, mengumumkan akhir dari penyihir putih paling jahat dalam sejarah. Konon, prajurit veteran saja sampai pipis di celana dengar namanya. Lindell setuju, mengakui betapa besar ancamannya. Membicarakan pria yang bisa mengendalikan kekuatan jahat. Snake ngaku sudah lama banget membenci orang ini. Kyo, dengan dingin membayangkan siksaan dan pembunuhan, mencatat dosanya sangat menjijikan. Bahkan, untuk standar iblis,
Groot kegirangan memuji pilihan itu, menyatakan, ini momen sempurna, membasminya. Kyo mengonfirmasi nama musuh bebuyutan mereka. Dia mendadak diam. Keringat dingin bercucuran karena panik dengan keputusannya sendiri. Wajahnya tegang. Keraguan kocak sempat muncul sebentar. Kelompok itu tiba-tiba panik berjamaah saat Kyo bilang targetnya adalah Colonel si kejam. Dia akhirnya menyebut identitas pria itu. Memutuskan hukuman wajib diberikan. Groot kebingungan bertanya cara menangani milisi yang menjaganya. Dia menyarankan mengerahkan pengawal kerajaan Colonel, tentara bayaran paling ditakuti di barat. Kyo lalu dengan sok keren menyuruh Groot menyiapkan pasukan. Keputusannya final, mereka akan berperang. Epik. Usai rapat, Kyo jalan sendirian di kastel. Tekadnya makin bulat tiap melangkah. Dia teringat latihan gila-gilaan selama berminggu-minggu. Bersiap menghadapi bentrokan. Tak terhindarkan. Ini, dia melihat Groot sudah repot berkeliling, mengumpulkan semua iblis pengangguran yang tidak ikut ekspedisi Set. Dan persiapannya hampir kelar. Groot, dengan bangga, mengumumkan pasukannya siap tempur. Dia berteriak ke arah pasukan iblis, menuntut kesetiaan mereka. Para iblis mengaum heboh dan langsung berbaris rapi. Drum perang bergemuruh saat pasukan kocak ini maju. Ribuan iblis berdesakan di bawah spanduk menyala. Sebuah spanduk bergambar wanita menarik perhatian, bikin Kyo keringat dingin. Groot mengaku dia sengaja menyewa, dan percayalah, ini baru awal kegilaan epik. Seniman melukis lambang ibu untuk dibakar ke kulit prajurit. Cap itu membakar dalam. Iblis itu langsung menjerit. Mari kita mulai, tetaplah bersamaku. Melihat kegilaan ini, pasukan bersorak liar saat bendera naik. Kyo memaksakan senyum, bertanya-tanya, apakah dia terlalu jauh? Pasukan maju ke pegunungan jauh saat matahari mulai terbenam. Mereka berbaris menuju daratan barat, ke kerajaan Kenel yang tak kenal ampun. Seekor kelelawar terbang ke langit di atas pasukan itu. Kelelawar itu menyebar dari menara kastil. Saat malam mulai tiba, masuk lewat jendela, sampai cahaya biru berkilat dari dalam ruangan. Berubah menjadi sosok mengerikan. Kenel menampakkan dirinya dan mengakui bahwa penyihir hitam itu akhirnya sudah membuat pilihannya. Dengan seringai yang kejam, dia memanggil namanya Kyo. Pasukan iblis berkumpul di dalam kerajaan Kenel yang tanpa ampun. Medan perang mulai terbentuk diam-diam. Iblis bertanduk memeriksa senjata dengan sangat santai, bersiap untuk pengepungan yang akan datang. Di seluruh kamp, para iblis bergerak dalam formasi disiplin. Saat persiapan dipercepat, Kyo berdiri bersama sekutunya, memberi isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan senyum percaya diri, Kyo menyadari rencananya akhirnya dimulai. Sebelum berhadapan langsung dengan Kenel, Kyo memastikan status keberuntungannya sudah disiapkan secara penuh. Beberapa minggu sebelumnya, persiapannya sudah mulai berjalan. Jauh di dalam markas Snake, penjara 1000 siksaan, diselimuti oleh kegelapan. Rantai bergemerincing dengan keras saat para tahanan bergerak, merasakan sesuatu yang aneh. Mendekat, Kyo menyusup ke ruang bawah tanah itu diam-diam. Melihat penderitaan mereka, berpikir keras, dia memastikan tebakannya soal sistem itu benar, dan memutuskan membebaskan semua orang di sana, tanpa ragu. Para tahanan tidak percaya saat penjara itu mulai terbuka. Teriakan meledak saat mereka didesak untuk lari sebelum Snake sadar. Kekacauan menyebar saat tawanan berebut menuju kebebasan. Sistem mencatat banjir tindakan baik karena tahanan dibebaskan. Poin keberuntungan milik Kyo melonjak gila-gilaan. Membuktikan taruhan Kyo membuahkan hasil. Snake menatap kaget, tidak paham apa yang sedang terjadi, sambil menyuruh semua tahanan kembali. Snake baru sadar bahwa perhatikan baik-baik bagian ini. 100.000 poin didapat, mendorong Kyo melampaui batas normal. Dengan ini, Kenel tamat, sementara rasa tidak sabar Tyria makin memuncak. Dia bertanya, berapa lama pengepungan ini akan terus berlangsung? Kyo menenangkan Tyria, sangat yakin dengan posisi mereka. Groot dengan semangat menyuruh pasukan maju
tanpa ada ragu. Kyo, Io, dan Tyria saling bertatapan singkat. Sementara Groot melapor, bicara pada Kyo dengan sangat antusias. Dia memastikan persiapan terowongan sudah selesai sepenuhnya, tanpa ada masalah. Kyo memuji kerja keras mereka, menjelaskan bahwa terowongan itu menembus pertahanan Channel. Kelompok itu berkumpul, siap bergerak bersama. Tiba-tiba, peringatan datang dari Snake. Milisi mulai melancarkan serangan. Pasukan mereka menghantam basis depan dengan kecepatan yang sangat brutal. Kyo langsung sadar, Channel bergerak lebih cepat dari jadwal. Dia menyuruh Tyria dan Groot tetap dekat dan berhati-hati. Tanpa ragu, Kyo menyuruh pasukan maju lewat terowongan. Dia menyerahkan pimpinan pasukan utama pada Snake untuk memukul mundur para milisi itu. Snake menerimanya dengan penuh rasa percaya diri. Niat membunuhnya meluap, karena dia sangat ingin melampiaskan amarah. Yakin ada pembelot gila yang membebaskan semua tahanannya. Kyo turun ke terowongan sambil terlihat sangat gugup tentang hal itu. Sadar, dialah pembelot gila itu. Di terowongan, Groot menyuruh mereka mengikutinya. Tapi Tyria marah, karena jalannya cuma lurus. Di depan, ada distrik milik Channel. Benar-benar tak tersentuh oleh kekacauan, ada gerakan di rerumputan. Tanda bahaya tersembunyi, mengintai. Kelompok itu akhirnya menembus ke permukaan. Mereka berhenti sebentar untuk memeriksa keadaan sekitar. Kyo melihat area pribadi Channel sebagai tujuan akhir mereka. Dia menunjuk ke menara tinggi di tengah area dan menyatakan inilah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Mereka lalu melangkah untuk mulai memanjat tangga dengan diam-diam, jauh di dalam benteng. Kyo maju bersama teman-temannya melewati lorong berpenjaga ketat. Groot tiba-tiba menerjang dari samping, melancarkan penyergapan yang sangat nekat. Dan serangan itu menarik perhatian sosok di ujung lorong yang langsung bereaksi. Kyo berhenti, langsung mengenali target mereka. Channel menoleh dengan santai. Rupanya sudah menduga kedatangan mereka. Dia mengangkat segelas anggur, permukaannya memantulkan mata yang mengawasi. Channel tersenyum lebar, menikmati momen menegangkan itu sambil menyambut kedatangan mereka. Kyo, basa, menatapnya langsung, menyatakan akhir dari kekuasaannya di sini. Channel menjatuhkan gelasnya dan menyapa Kyo. Tahu hari ini pasti akan datang. Dia mengejek ide bahwa dirinya bisa tertangkap. Lengah. Tiba-tiba, segel merah meletus, menebas ruang di sekitar mereka. Kandang raksasa mengurung Kyo dan sekutunya. Kalian pikir dia panik kan? Kyo malah meremehkannya. Bertanya, apakah kurungan sesederhana ini bisa menghentikannya? Sihir bereaksi liar saat dia mencoba bebas. Gawat. Mananya tidak merespon sama sekali. Tyria dengan panik mengungkapkan bahwa kurungan itu mustahil dihancurkan. Ini adalah penjara penyita kekuatan yang melenyapkan semua sihir tanpa sisa. Channel memuji pengetahuan penyihir hitam itu dengan sedikit rasa hormat. Tyria mengenali penjara itu sebagai pusaka agung para penyihir putih. Kebenaran mengerikan terungkap saat Channel mengaku mencurinya dari Ordo Suci setelah dia diusir. Dengan tidak hormat, terjebak tanpa daya, Tyria sadar mereka sudah habis. Kyo bilang, membunuhnya sekarang pasti mudah. Tapi dia menantang serangan itu tanpa takut. Channel menerimanya dengan senang hati, melepaskan amarahnya. Mantra penghancur ditembakkan dari jarak dekat sambil menyuruh Kyo pergi ke neraka. Serangan itu turun bagai hukuman mati, mutlak untuk mengakhiri segalanya. Teriakan putus asa Tyria pecah saat ledakan mendekat. Kyo langsung mengaktifkan Karma Ultimate, mendorong keberuntungan melampaui semua batas. Sihir penghancur itu berbalik drastis dan menghancurkan penjara itu. Channel mundur tak percaya melihat situasinya berbalik total. Debu dan bayangan menelan ruangan saat bangunan itu runtuh. Kyo mengejek, apakah drama Channel sudah selesai sambil berdiri tanpa luka sama sekali. Sementara musuhnya menggertakkan gigi karena frustrasi. Channel bahkan tidak paham sihir apa tadi. Dia membalas dengan menarik kekuatannya, mengeluarkan sihir multidimensi yang sangat gila.
meningkatkan skala pertempuran. Kyo membeku kaget melihat bayangan ibunya dari bumi. Kenal tersenyum dingin dan menyebut nama Kyo perlahan. Kenal bicara padanya dengan sangat santai, memperlakukannya seperti mangsa. Dia mengaku sudah sangat lama mengawasi Kyo dari balik bayangan dalam wujud seekor kelelawar. Lewat portal yang bercahaya itu, Kyo melihat ibunya berjalan menembus salju. Kenal dengan jelas mengingat momen saat dia akhirnya menyadari kebenaran tentang ibunya. Menyatakan secara belak-belakan bahwa Kyo bukan berasal dari planet ini. Dia menjelaskan, Kyo dikirim ke sini oleh pemandu dari dunia lain. Dengan dingin, dia menyatakan, target berikutnya adalah Ibu Kyo. Groot panik saat kebenaran mengerikan terungkap. Berteriak kaget. Kenal mengendalikan portal emas itu dengan mudah, membuktikan dominasinya atas mereka. Chidia menyuruhnya jangan panik saat musuh terus bicara. Terungkap bahwa hanya penyihir putih yang punya sihir multidimensi cukup kuat untuk melintasi dunia. Kenal lalu mengejek mereka, memastikan Kyo tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Dengan santai, dia mengaku mencuri artefak yang sangat kuat. Tyria perlahan mulai sadar bahwa melarikan diri itu benar-benar mustahil saat musuh tersenyum dengan sangat yakin. Tyria mengungkap bahwa artefak botol kecil itu berisi esensi penyihir putih. Dijelaskan bahwa meminumnya memungkinkan perjalanan sementara antar dunia. Meskipun pusaka semacam itu sangat terlarang, Kenal menghancurkan botol lain, menyisakan satu yang utuh. Dia meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Tubuhnya bereaksi dengan sangat hebat, dan dengan ledakan cahaya, dia bersiap meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Kenal melayang ke portal, bicara pada Kyo untuk terakhir kalinya. Dia menyuruh Kyo mengucapkan selamat tinggal. Kyo membeku ketakutan saat Kenal berjanji akan membunuhnya. Setelah kembali ke sini, lewat portal, Kyo melihat ibunya berjalan sendirian di dunia nyata. Kenal melangkah masuk, mendekatinya langsung. Senyum puas Kenal terlihat jelas. Sementara, Kyo menjerit putus asa dan memohon padanya untuk berhenti. Dia menangis memanggil ibunya, benar-benar panik. Sistem aktif, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa yang akan terjadi? Kita harus saksikan kelanjutannya bersama-sama. Sini bareng gua lihat situasi paling gila ini. Ultimate Karma gagal aktif. Kyo memohon pada Tyria. Saat waktu menipis, Tyria minta maaf karena wujudnya tak bisa menembus dimensi. Kyo berteriak, minta tolong. Suaranya pecah saking putus asanya. Sangkar itu makin menyempit, menjebak mereka dalam keheningan total. Tiba-tiba, sebuah anomali aneh merusak realitas. Tyria menatap sekelilingnya dengan syok, merasakan perubahan instan. Dedaunan berterbangan saat pemandangan berubah drastis. Kyo kecil muncul di taman damai, berlari melewatinya. Dia tak percaya, kini tak lagi di dunia sihir dan mengenali. Kyo. Tyria meneriakkan gelarnya karena syok melihat Kyo ceria menghitung tabungan tahunannya. Dia bilang, uang itu hasil memotong rumput saat musim dingin. Kyo. Kyo asyik cerita soal rutinitas bawa anjing jalan tiap hari. Dia juga nyuci mobil tetangga yang pulang kerja. Semua ini murni demi ayahnya. Kyo menghampiri sepedanya, penuh energi polos. Dia sadar ayahnya menolak uang itu karena tahu mereka terlilit utang. Kyo paham betapa menderita ayahnya. Dia menaruh tabungannya ke dalam keranjang dengan senyum lembut. Sistem mengenali tindakan ini, mencatatnya sebagai kebaikan spesial saat karma mulai dihitung. Kyo tak sengaja berpapasan dengan ayahnya di jalan. Kaget, tapi senang melihatnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sistem diam-diam menghitung ulang karma seolah terjadi error parah. Ayahnya mengelus kepalanya, pamit bekerja. Timbangan karma mendadak miring drastis saat karma negatif melonjak tajam. Dengan polos, Kyo bertanya, apa ayahnya pulang untuk makan malam? Dia melambai semangat saat ayahnya pergi. Kyo
berteriak bahwa dia sangat menyayangi ayahnya. Sang ayah menoleh, tersenyum lembut, membalas rasa sayangnya. Dan detik berikutnya, sebuah kecelakaan brutal terjadi. Tyria menatap, ngeri, saat Kyo memanggil ayahnya. Dia gemetar, benar-benar syok melihat kejadian itu. Realitas kembali error saat pemandangan dipaksa berubah drastis. Kini, dia berada di sebuah pemakaman. Melihat keluarga Kyo berkumpul. Suasana berubah sangat berat. Peti mati dengan salib mengkonfirmasi kenyataan pahit itu. Kyo kecil hancur lebur, tenggelam dalam rasa bersalah. Air mata membanjiri matanya karena merasa jadi penyebab ayahnya mati. Ibunya memeluknya erat, melarangnya bicara begitu. Kyo mengaku, dari awal, dia sudah tahu kebenaran ini. Dia berlari maju, lalu pingsan saat namanya diteriakkan. Kyo terus meminta maaf. Yakin, semua ini kesalahannya. Dia percaya kesialan akan terus mengikutinya. Apapun yang terjadi, Tyria tersentak. Baru menyadari seberapa hancur mental anak itu. Kalian pasti ikut nyesek lihat ini kan? Kyo menangis, mengaku tahu dirinya dikutuk, dan tak ingin ibunya ikut mati. Dengan suara gemetar, Tyria menenangkannya dengan lembut. Menyuruhnya, jangan takut. Dia berjanji akan membantunya bagaimanapun caranya. Membuat Kyo terkejut. Tiba-tiba, Tyria merasakan kekuatan misterius bangkit di dalam dirinya. Dia mengaku, tak paham apa ini, tapi merasakannya dengan jelas. Kembali ke masa kini, Kyo kebingungan melihat anomali pada Tyria. Matanya menyala saat menyadari bahwa sekarang dia bisa melakukannya. Dia mengaktifkan sihir multidimensi. Tingkat tinggi, gerbang raksasa lintas dunia terbuka, dan Tyria menyuruhnya masuk sebelum hancur. Kyo berteriak kalau sihir hitam menghalangi jalannya. Great sadar mantra itu bereaksi khusus pada Kyo. Jadi, dia yang maju. Sementara itu, Kennel mengencangkan cengkeraman pedangnya. Bersiap menebas, Nona Koroda, Jia, mendekatinya dengan niat membunuh. Sampai Great melesat maju dengan kecepatan penuh. Kennel langsung terpental jauh. Kaki Great menghantam tanah saat menyeimbangkan diri. Lalu bersumpah, takkan membiarkan siapapun menyentuh Ibu Kyo. Sampai sini dulu. Pecah banget kan kejadian kali ini?